Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena kasih dan anugerah Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus, Putra Bapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana kami mau bersama-sama beribadah di dalam kuasa nama Yesus. Kami persembahkan ibadah saat ini kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu,
hidup kita diperbarui oleh firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus, sesuai dengan kerinduan Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan dari surat Paulus kepada jemaat Kolose. Tapi saya mau mengajak saudara berdoa lebih dulu sebelum kita merenungkan firman bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu untuk bersekutu, untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan, bersama-sama merenungkannya, bersama-sama menyimpan di dalam hati, dan bersama-sama melakukannya dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu kami mohon penyertaan Roh Kudus agar menolong kami sehingga kami semua dapat mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kita akan merenungkan satu firman saja agar kita mudah mengingatnya dan mudah menyerap dalam hidup kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan karena ini pendek. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai orang percaya sudah diberi nasihat yang luar biasa oleh firman Tuhan saat ini. Apapun yang kita perbuat itu bukan seperti untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi ternyata selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa semua perbuatan yang saya lakukan memiliki pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita buat ini untuk Tuhan. Walaupun dikatakan seperti untuk Tuhan, tapi ini jelas untuk Tuhan. Pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya memiliki pendapat bahwa apapun yang saya buat harus bisa dipertanggungjawabkan. Menterengnya ya secara profesional. Dapat dipertanggungjawabkan bukan oleh manusia tetapi di hadapan Tuhan dan oleh Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara untuk sedikit melebarkan pemahaman dari firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 ini. Kalau kita lihat, apapun yang kita buat itu harus seperti untuk Tuhan
Kadang-kadang kita tidak sadar waktu kita bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu, ya asal aja lah, lagi malas, lagi nggak enak. Tapi mulai hari ini saya mempelajari ini, saya jujur sajalah pada saudara-saudara. Saya harus berpikir ulang. Selama ini saya kalau melakukan sesuatu ya lakukan aja, baik-baik, asal baik-baik aja. Nggak usah selalu harus melibatkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang ini, Kolose 3:23 ini dikatakan apapun. Jadi kalau dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, itu apapun itu ya apa saja. Kelihatannya saya sebagai hamba Tuhan bertahun-tahun membaca firman ini baru ngeh, orang Jawa bilang, baru paham bahwa sebenarnya setiap langkah atau setiap bagian perbuatan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya jujur saudara, saya harus memulai satu perubahan hidup yang baru. Dalam menanggapi firman itu dikatakan apapun. Apapun itu ya setiap gerak kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara betul-betul membuka hati agar firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Agar firman Tuhan ini bisa membuat kita lebih bertumbuh karakter kita di dalam Tuhan. Kalau saya sedang mengantar istri saya dengan naik motor, tentunya saya tidak berpikir, saya juga harus berpikir bahwa saya juga mengantar Tuhan. Mengerti maksud saya, saudara? Yang aku perbuat seperti untuk Tuhan. Jadi kalau saya antar istri saya juga, saya pikir saya mengantar Tuhan. Harus juga hati-hati, berhati-hati, harus nyaman, harus enak. Walaupun hati kita seandainya lagi tidak enak, ya tidak usah digoyang-goyang motornya. Harus tetap enak karena saya sedang mengantar Tuhan seperti untuk Tuhan. Jadi ayat ini sungguh-sungguh merubah cara berpikir saya secara total. Karena dikatakan apapun yang kamu perbuat, jadi perbuatan saya mau kecil mau besar ini ya harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah kecil atau besar perbuatan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sering tidak sadar pada waktu kumpul-kumpul, apa itu keluarga, apa teman-teman, kita sering cerita-cerita yang nggak enak. Secara tidak sadar kita menaruh pikiran-pikiran yang enak itu di dalam pikiran orang lain. Hal yang tidak enak yang kita ceritakan ini, ya tidak salah kalau kita cerita memang ceritanya nggak enak.
Tetapi dalam pikiran orang lain yang sudah enak, kita menaruh pikiran atau menaruh peristiwa yang tidak enak dalam pikiran orang lain. Dan ini sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita memikirkan, apakah iya pikiran orang yang tadinya enak, kita ceritakan hal-hal yang tidak enak di dalam pikiran orang lain? Ini kan tidak bagus. Wong kita yang tidak punya pikiran tidak enak, orang lain suruh ikut tidak enak. Susah ya saudara. Tapi saya harap saudara mengerti maksud saya. Barangkali kita mendapat peristiwa yang tidak enak memang untuk kita dan tidak usah menaruh hal-hal yang tidak enak dalam pikiran orang lain. Pikiran saya begitu saja, gampang. Saya sendiri juga tidak melakukan hal, kalau saya mendapat hal yang tidak enak, saya tidak perlu cerita hal-hal yang tidak enak kepada orang lain atau pada anak-anak atau istri saya. Tidak usah, memang itu untuk saya. Tidak usah orang yang sudah enak pikirannya kita taruh hal-hal yang tidak enak oleh karena saya. Seolah-olah saya tidak mau menerima beban tidak enak ini lalu dibagikan kepada orang lain. Mestinya tidak seperti itu. Saudara-saudara, ayat ini kan mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apa iya kalau Tuhan itu senang kita punya beban? Tentu tidak. Dan juga tentu tidak senang kalau saya punya beban, orang lain juga harus ikut nanggung beban saya, kan juga tidak baik, tidak enak. Karena itu kalau saya membahas dari ayat ini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi mulai sekarang ini saya berusaha atau belajar menghidupi perbuatan saya itu, saya lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kemarin saya senang melukis, ya melukis saja. Tetapi mulai hari ini belum saya terapkan. Mungkin saya mulai besok atau nanti malam saya melukis untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri saya. Saya akan buat yang terbaik karena ini untuk Tuhan. Jadi tidak sembarangan, walaupun itu pesanan orang atau ya orang lain yang perlu, wah kelihatan sudah baiklah, sudahlah. Yang sebetulnya masih bisa saya perbaiki lebih baik, tapi saya ya sudahlah, orang lain kan nggak tahu, ini aja cukuplah. Tidak, saya akan memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kalau saya misalnya melayani keluarga atau istri, akan saya lakukan juga seperti untuk Tuhan. Ini saya mulai merubah pikiran saya, supaya pikiran saya ini akan merubah sikap cara hidup saya. Apapun yang saya lakukan, saya perbuat supaya saya lakukan seperti untuk Tuhan. Walaupun itu untuk cucu-cucu saya, anak-anak saya akan lakukan seperti untuk Tuhan. Serius dan secara profesional. Ini pembelajaran yang terakhir buat hidup saya. Supaya hidup saya tidak sembarangan dalam melayani, dalam bekerja, karena Tuhan sudah memanggil saya untuk melayani, supaya saya bisa melayani secara profesional
bukan melayani manusia tetapi melayani Tuhan. Walaupun yang saya layani semua adalah manusia. Karena Tuhan yang melayani saya. Kalau saya melayani Tuhan itu, gimana ya melayani Tuhan? Tuhan itu melayani saya. Karena Tuhan bilang aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kalau saya bisa melayani orang lain, melayani sesama, Tuhan sudah senang. Karena setiap orang yang mau melayani Tuhan tentunya hatinya sudah memiliki hati Tuhan. Bukan melayani supaya punya hati Tuhan, tetapi orang yang melayani itu memiliki hati Tuhan. Itu yang benar. Bukan karena melayani supaya Tuhan senang punya hati Tuhan, bukan, kebalik. Yang benar adalah orang yang memiliki Tuhan dalam hatinya itu memiliki karakter pribadi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan, jangan berharap untuk orang lain melayani saudara. Pasti saudara akan dilatih oleh Tuhan untuk menjadi kecewa. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani. Itu bisa kita berkata, aku melayani Tuhan bukan untuk dilayani, tetapi aku melayani seperti Yesus melayani. Itu pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan yang melayani, kita harus bisa mengutip apa yang Tuhan katakan. Aku dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini membuat hal yang kita bangga dan nyaman di dalam hidup kita. Saya bangga kalau bisa melayani dan orang lain senang. Ya. Saya senang melihat orang lain senang. Ada cerita yang lucu, saudara. Saya pernah melukis foto sepasang, bagus, dan saya ditanya, berapa Pak? Ongkosnya 2,5, maksud saya 2,5 juta. Ya, saya dikasih amplop, dikasih 250.000. Saya bilang terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak menambahinya. Saya punya pengalaman salah omong. Saudara-saudaraku, ini lucu tapi betul. Bahannya aja lebih dari 250.000. Kalau melukis wajah orang, 2 orang itu pasti lebih 250. Tapi yang saya terima memang 250.000. Bukan 2,5 juta. Tapi saya syukuri karena memang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sampai hari ini pun saya merasa dipelihara oleh kasih karunia anugerah dari Tuhan. Kita dapat menikmati kehidupan di dalam pengembalaan Tuhan kita. Kalau Tuhan yang mengembalakan kita, pasti hidup kita akan jauh lebih nyaman dibandingkan orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak menikmati pengembalaan dari Tuhan. Karena itu kalau kita merasa bahwa hidup kita ada dalam pengembalaan Tuhan, khususnya saya, ayat ini sangat berlaku dalam hidup saya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi mulai saya merenungkan firman ini dengan sungguh-sungguh, saya sekali lagi, saya belajar, memulai, membuat perubahan hidup seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Mempersembahkan hidup kita yang kudus. Ayat 2, berubahlah oleh pembaruan batimu. Kalau kita sudah memberikan persembahan hidup kita harus merubah hidup kita, cara hidup kita. Setapak demi setapak. Untuk menjalani kehidupan yang seperti Yesus lakukan. Kita boleh jatuh bangun tetapi berada di dalam kehendak dan jalan Tuhan. Biar Tuhan yang menopang. Biar Tuhan yang membimbing. Menuntun kita.
menggandeng kita, memimpin kita menuju kepada kebenaran yang Tuhan rindukan, inginkan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, karena itu mulai sekarang ayat ini berbicara sangat dalam hidup saya. Apapun yang kamu perbuat, apa saja. Apakah saya sedang melayani jemaat di gereja, apakah saya sedang melayani seseorang secara pribadi, apakah saya sedang melakukan sesuatu untuk orang lain, saya akan lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya untuk belajar tidak pilih kasih. Karena apapun itu artinya juga kepada siapapun. Kepada siapapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu lakukan untuk orang lain, lakukanlah dengan segenap hati, dengan hati saudara. Bukan dengan pikiran. Dan seperti untuk Tuhan, bukan untuk orang yang kita layan, tapi untuk Tuhan. Saya harus melihat yang kita layani adalah seperti Tuhan. Ini memang tidak gampang, saya sedang berpikir, apa bisa kira-kira? Saya katakan bisa karena Tuhan berfirman, pasti kita bisa. Tuhan tidak akan memerintahkan hal-hal yang tidak bisa. Amin. Setuju? Pasti setuju. Karena itu saudara-saudara, saya ingin mengajak, memperdalam firman Tuhan ini, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi yang pertama, apa yang kita lakukan ini, yang pertama harus serius, harus profesional. Apapun yang kamu perbuat, harus dilakukan dengan hati, segenap hati. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, kepada siapapun kita berbuat, kita harus berpikir bahwa yang saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Tentu kalau kita memikirkan untuk mereka yang kita layani, barangkali kita bisa kecewa, saudara. Kita sudah lakukan apa saja, kok nggak ada apa-apanya. Terima kasih aja, tidak. Ya, orang bisa lupa, saking senangnya lupa terima kasih, itu biasa. Sehingga firman Tuhan mengajari kita supaya kita melakukan apapun juga itu seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk hidup kita. Kalau kita dengan segala apapun juga, kekuatan dengan apapun, tidak bisa mengalahkan atau mengimbangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Nggak bisa. Tetap Tuhan lebih besar kasihnya kepada kita. Yang kita buat itu mungkin hanya seolah-olah rasa syukur aja, Tuhan sudah senang. Kalau kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau saja, Tuhan sudah senang. Kalau Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus, kalau kita bisa lakukan itu pun Tuhan sudah senang. Kalau kita bisa lakukanlah segala sesuatu, apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk orang lain. Tuhan sudah senang. Karena itu saya ingin mengajak saudara, dari surat Paulus ini kepada jemaat di Kolose, mengajari kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita perbuat, kita harus lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan sudah senang.
Karena Tuhan lihat hati, saudara. Kita kalau merenungkan firman Tuhan ini akan kita langsung mendapat latihan. Pasti dihadapkan kepada pelayanan, pengabdian kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Barangkali orang lain tidak punya rasa terima kasih, tidak rasa bersyukur, tidak melakukan apa-apa. Tetapi ingat, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kan Tuhan tidak usah harus terima kasih, Narno, kamu sudah berbuat ini. Kan tidak harus seperti itu, tidak perlu. Kita harus bersyukur, kita yang harus berterima kasih. Karena kita bisa melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Kita bersyukur. Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita, menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Seperti hari ini. Narno, lakukanlah segala sesuatu. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk aku. Kalau dengan bahasa saya sehari-hari, seperti itu. Narno, lakukan. Seperti untuk aku. Ya mulai hari ini saya akan membuat perubahan dalam hidup saudara. Seperti hal yang kemarin bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun saya melakukan tidak dengan dasar firman ini. Sekarang saya mulai. Apa saja. Kalau saya nyapu, bagaimana kalau ini rumah Tuhan? Saya harus nyapu yang bersih. Kalau saya melukis pesanan Tuhan. Saya harus lakukan yang terbaik. Kalau ada orang pesen, ini kebetulan ada yang pesen, lama nggak jadi, mungkin nunggu kebenaran firman Tuhan ini. Akan jadi, karena saya melukis untuk Tuhan, bukan orang yang pesen. Kalau orang yang pesen jadi senang dan bahagia, ya puji Tuhan. Tapi saya akan lukis apa saja mulai hari ini, seperti untuk Tuhan. Saya senang dengan firman Tuhan hari ini. Itu merubah hati saya, merubah pikiran saya. Apapun yang saya lakukan. Kalau kemarin saya mengantar istri, sebenarnya lagi capek, lagi ngantuk, istri harus diantar, minta. Ada rasa sesuatu yang lain. Tetapi mulai sekarang pasti beda. Walaupun saya ngantuk, kalau saya harus mengantar istri, akan saya lakukan seperti mengantar Tuhan. Gitu ya, saudara. Kalau kemarin mengantar istri, gimana istri ini kok nggak tahu ya, aku sedang enak-enak mau istirahat, mau tidur, harus ngantar ke sana ke sini. Tidak seperti itu. Apa yang kamu perbuat, lakukanlah seperti itu. Jadi apapun, mengantar, nyapu, bersih-bersih, rumah, ya, halaman, kamar mandi, ya apa saja yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Ini sungguh-sungguh merubah hati saya, merubah pikiran saya. Saya akan lebih bahagia untuk melakukan segala sesuatu. Karena itu Kolose pasal 3 ayat 23 ini pasti sangat mengena di hati saya. Menjadi rema bahasa rohaninya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya bersyukur karena mulai saat ini kami dapat melakukan segala sesuatu secara profesional, secara baik.
Karena apapun yang aku lakukan ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa, tetapi hanya untuk Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menerima pewahyuan firman Tuhan ini, agar hamba-Mu sungguh-sungguh dapat mengerjakan dengan hati, dengan sepenuh hati firman-Mu ini. Karena kami menyadari bahwa firman-Mu saat ini merubah pikiran, memperbarui hati, perbuatan hamba-Mu. Hari yang akan datang, kiranya juga firman ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya, supaya kami dapat menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Karena kami semua akan memperoleh kebahagiaan tinggal bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya kita bersama-sama untuk mengenang kembali akan kasih Bapa melalui perjamuan kudus di mana kita semua diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara, mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat bersama roti ini. Dan mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita membawa kepada kita hidup yang kekal. Karena itu, makanlah roti ini sebagai lambang tubuh kita, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk penyucian hidup kita. Karena itu, mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan putra Bapa Yesus Kristus turun ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, untuk menggantikan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami bisa memiliki hidup yang kekal. Karena kami bersyukur karena kasih karunia dan anugerah yang besar yang Bapa berikan bagi kami. Bahkan saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat dan pujian kami ucapkan syukur dan terima kasih kami karena Yesus Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia, anugerah,
serta kemurahan dari Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!